tahun 2022 Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. SMP Negeri 4 Sampit Berseri. Berakhlak mulia, bersih, sejuk, cerdas, berprestasi. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang lihat dulu samping kiri kanannya, kalau ada sampah silakan dibersihkan. Oke, kalau sudah bersih, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Doa. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lagi kita mulai pembelajaran, Bu Aika akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, siapa? Aisyah. Apa Aisyah? Sakit. Aisyah sakit. Ada suratnya ya? Karena Aisyah sakit, mari kita bersama-sama mendoakan Aisyah. Semoga Aisyah cepat sembuh. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Sambil tentang dan tahu, niat mundur dan maju, bahalai dan salendam, imete gitu kaham, ngalir sampai gunung, menentu. Ayo menari menasai, menari menasai, latu jembelai. Ayo menari menasai, menari menasai, latu jembelai. Ya. Teks fantasinya belajarnya tentang apa? Kiri-kiri. Teks fantasi. Terus apa lagi? Unsur-unsur teks fantasi. Ada berapa kemarin unsur-unsurnya? 6. Isla yang pertama apa Isla? Tema. Yang pertama apa semuanya? Tema. Yang kedua? Alur. Alur. Ketiga? Tokoh dan Pengokohan. Empat? latar. 5? Sudut pandang. Jadi diingat ya, yang kemarin itu unsur intrinsik teks fantasi ada 5 yang tadi kan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Verly, yang pertama apa Verly tujuannya? Bacakan. Siswa dan guru berdiskusi tentang teks fantasi melalui bentuk e-book Ya, Bu. dan publikasi hasil diskusi teks fantasi di mading kelas. Siswa dapat menganalisis jenis cerita dengan baik. Siswa dapat menganalisis jenis cerita dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, Isla. Kedua apa Isla bacakan? Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang teks fantasi melalui situs e-book dan publikasi hasil diskusi teks fantasi di mading kelas, siswa dapat menunjukkan bukti jenis cerita fantasi pada teks yang dibaca.
Jadi setelah itu kita bisa mendapatkan yang mana nih? Kalian tahu jenis teks fantasinya dari mana? Kalian harus sebutkan teks mana yang menunjukkan jenis cerita fantasi. Mulai dari kata tadi pagi aku berangkat, bukan dari sekolah. Tadi pagi aku berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali. Lalu sambung katanya kamu. Saya berangkat menggunakan sepeda. Perli? Setelah saya berangkat menggunakan sepeda, lalu saya melihat pemandangan yang indah di pagi hari. Tadi pagi aku berangkat dari sekolah pagi-pagi sekali. Aku berangkat memakai sepeda. Lalu lalu di jalan aku melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian apa setelah aku melihat pemandangan yang indah tadi? Ada burung yang jatuh. Dan tiba-tiba burung itu berubah menjadi pangeran. Sekarang kita lihat dulu video tentang teks fantasi di depan ini. Perhatikan, amati, dan dengarkan. Transformer, Pets Labyrinth, cerita rakyat Putungkasan dan Purbasari, atau cerita fabel si kancil dan buaya, atau film fantasi digital ambilkan lagu. Itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa sih cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan juga misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Real, tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema atau ide yang paling sering dikaitkan dengan cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horror, fiksi ilmiah ataupun science fiction, dan sebagainya. Ada kalanya, meski ide cerita bersifat sederhana, namun selalu ada pesan menarik di balik setiap cerita ini. Ciri yang ketiga adalah latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu ada tokoh. Fiktif, bukan kejadian nyata. Meski ada juga yang dialami oleh latar nyata atau objek nyata, tapi itu hanya saja dilebih-lebihkan. Dan ciri yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu bervariasi, tidak harus dalam bentuk bahasa formal. Baiklah, kita lanjutkan kepada jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi yang pertama yaitu cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi menurut kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi ide penciptaan pengarang terhadap wujud sesuatu. Pada cerita jenis ini, semua yang terdapat pada cerita tidak akan pernah ditemui dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Megatha digolongkan sebagai fantasi total penulis karena semua nama orang, nama
Jimmy, nama kota berasal dari buah pikiran imajinasi anak. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengangkat tema fantastis tetapi masih merujuk pada nama-nama, tempat, dan kejadian-kejadian yang pernah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Berdasarkan kata cerita fantasi diklasifikasikan menjadi Kita coba cari kebenarannya. Sekarang boleh membuka gawainya. Pertanyaan yang pertama, biar lebih jelas, kalian harus cari tahu sendiri. Yang pertama, cari googling browsernya. Jenis teks cerita fantasi berdasarkan perubahan latar. Perubahan latar ya, berdasarkan perubahan latar. Ya, udah. Ayo yang cepat HP-nya. Jenis teks cerita fantasi berdasarkan perubahan latar. Apa saja? Lisa sudah ada, Lisa? Apa Lisa punyamu? Ada cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nah, yang dalam kehidupan nyata, silakan ditulis juga di buku tulisnya. Oh,
Setelah kalian membagi kelompok, Ibu Haifa akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tugasnya ada 6 langkah. Yang pertama sudah membagi kelompok. Yang kedua adalah pilih satu teks fantasi yang akan ada di kalian analisis. Jadi teks fantasinya itu dari satu kelompok ini, misal nih kelompok 4. Ada berapa orang? 6. Jadi semua sudah membuka situs e-book, sudah membuka teks fantasi masing-masing. Sudah selesai membacanya? Randy tentang apa membacanya? Nino dan Alien. Tentang apa Randy, Nino dan Alien? Nino berteman dengan alien. Jadi terserah ya, kelompok ini nanti pilih salah satu cerita fantasi mana yang akan kalian analisis. Lalu kalian analisis yang poin 4, kalian akan tentukan jenis cerita fantasi yang kalian tentukan itu berdasarkan cerita waktunya. Yang 2 tadi, cerita waktu itu lintas sejaman sejaman apa lintas waktu. Kemudian yang kedua itu berdasarkan kehidupan nyata, berdasarkan latar waktu dan kehidupan nyata. Silakan Ibu Haifa bagikan ini kelompok lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan, diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kelompok Fatur, Ikrar, Adil, Risa, kelompoknya silakan kelompoknya ambil. Ibu Haifa kasih waktu 20 menit, silakan bekerja di kelompok masing-masing. Nanti setelah kalian menganalisis yang bagian ini, kalian tentukan yang bagian 4 ya, jenis cerita fantasinya berdasarkan cerita waktu dan dalam kehidupan nyata. Waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Setelah itu akan ada kelompok yang mewakili untuk presentasi. Waktu diskusi selesai, sekarang waktunya presentasi. Karena waktunya singkat, untuk tidak memungkinkan semua untuk presentasi, untuk mewakili presentasi kelompok, Ibu pilih silakan kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan teks fantasi yang akan dibacakan oleh Aira Salsa Bula. Ada seorang anak yang sangat baik dan pintar namanya. Yang lain perhatikan. Dia anak yang sangat baik dan pintar. Suatu ketika hidupnya menjadi pada malam yang sunyi. Ada sebuah daerah yang masuk ke kamar Eli. Lalu Eli mengikutinya dan sampai di titik cahaya itu dia melihat sosok wanita cantik bagaikan peri. Dan ternyata itu memanglah peri dikirim oleh Tuhan untuk Eli. Siapa kamu? Tanya Eli. Aku adalah peri kiriman Tuhan. Dia yang telah mengirimku untukmu. Dia mengirimku hanya untuk anak baik kamu sendiri. Kau adalah anak yang muda dan terkumpul, maka ikutlah denganku, jawab Eli. Tapi apakah ini nyata? Maka dia aku yang memberi mendekatlah wahai anak baik. Dan suatu demikianlah Eli mendekat ke peri. Eli sungguh tidak percaya akan hal itu, tapi dia begitu senang. Peri memegang tangan Eli dengan lembut dan erat. Eli pun merasa nyaman, tetapi dalam
sekejap Eli dan peri itu hilang dan pergi ke dunia yang berbeda. Ya mana aku peri, aku tidak percaya ini. Tetapi bagaimana jika orang tuaku mencariku? Tidak apa, nak, kamu akan aman bersamaku. Ternyata Eli dan peri berpindah ke dunia manisan. Eli terkaget-kaget saat di sana dipenuhi dengan berbagai macam manisan, yaitu coklat, permen, buah-buahan, danau, susu, dan masih banyak lagi. Bolehkah aku memakan semua ini, Peri? Boleh, Eli. Semuanya memang untukmu. Eli mencicipi semua makanan dengan gembira. Eli sudah lelah karena banyak makan permen dan coklat, dan dia pun akhirnya tertelap tidur. Saat dia bangun, dia sudah di rumah serta ada banyak manisan di dalam kamarnya. Eli sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirim peri yang sangat baik kepadanya. Eli memang pantas untuk menerima semua ini. Dia adalah anak yang sangat baik dan terpuji. Oke, sekarang analisis berdasarkan jenisnya. Siapa yang bacakan? Isla. Jenis cerita berdasarkan perubahan latar cerita waktu. Analisisnya bersifat sejaman. Ternyata Eli dan Peri berpindah ke dunia manisan. Terus yang kedua, Jenis cerita berdasarkan kesesuaian isi dalam kehidupan. Irisan, Eli sudah lelah karena banyak makan permen dan coklat, dan dia pun akhirnya terlelap tidur. Sudah saat dia bangun, dia sudah di rumah serta ada banyak manisan di dalam kamarnya. Eli sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirim peri yang sangat baik kepadanya. Eli yang memang pantas untuk menerima semua ini. Dia adalah anak yang sangat baik dan terpuji. Ada yang ingin ditanyakan? sekarang kelompok lain ada yang mau bertanya? Angkat tangannya dulu. Iya, silakan kelompok 1. Kejadian apa yang ada pada teks fantasi? Bentar, siapa yang menjawab? Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaannya. Bagian mana dalam teks fantasi kalian yang ada keajaibannya? Bisa berpindah ke dunia manisan. Bisa berpindah ke dunia manisan. Oke, bisa diterima kelompok 1? Silakan moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Kita sampai pada bagian penutup pembelajaran. Kita sampai pada bagian kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan kita hari ini tentang jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang pertama tadi lihat
jenisnya, kemudian rangkuman yang paling baik ada pada kelompok 2 dan 6. Tepuk tangan. Dan kelompok dengan penyelesaian tepat waktu. Jadi selesaian tepat waktu jatuh pada kelompok 5 dan 4. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu Haifa mau tahu perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini tentang teks fantasi. Sekarang angkat tangannya yang pada perasaannya di bagian emoji pertama. Angkat tangan. Oke, satu. Yang kedua, ada yang sedih? Ada. Kemudian ketiga? Oh, semuanya terbahak-bahak senang. Nika, sedih antara sedih dan senang, Nika? Yang keempat? Senang dan semua versi. 4 ada? Ada. Yang kelima, keren, merasa keren karena menyelesaikan tugasnya? Ada? Atur. Oke, Atur. Menyampaikan materi pembelajaran kita selanjutnya. Materi pembelajaran kita selanjutnya akan mempelajari tentang struktur teks cerita fantasi. Jadi materinya kembali lagi, Ibu ingatkan kalian buka e-booknya lagi, baca satu teks fantasi lagi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan menganalisis tentang struktur teks cerita fantasi. Sebelum kita menutup pembelajaran, karena kita mulai tadi dengan doa, silakan kembali ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita baca berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.